Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang agama dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisu Alvina ingin menjelaskan tentang pengertian agama. Kata agama merupakan terjemahan dari kata din dalam bahasa Arab yang berarti menguasai, menundukkan, dan religi. Dalam bahasa Latin yang dalam satu pendapat dari kata relegere berarti mengumpulkan, membaca, berasal dari bahasa Sanskrit yang dalam satu pendapat, sebagaimana Harun Nasution katakan, tersusun dari dua suku kata, yakni A yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Dari beberapa istilah di atas, maka agama secara istilah didefinisikan dengan mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Nusadia akan sedikit menjelaskan tentang pengertian masyarakat. Masyarakat, sebagaimana terjemahan istilah society, adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, yaitu musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar intensitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen atau saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Abiu. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud hubungan antara agama dan masyarakat. Maksudnya, hubungan agama dalam kehidupan jika dipadukan dengan budaya dan masyarakat akan membentuk kehidupan yang harmonis, karena ketiganya mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain. Dan diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis, tentram, dan damai antar pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Baik, di sini saya akan mengambil kesimpulannya saja. Dari agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didaya gunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya. Sedangkan masyarakat adalah dinyatakan sebagai kategori orang-orang tertentu dalam suatu masyarakat yang didasarkan oleh ciri-ciri mental tertentu. Masyarakat inilah kemudian yang menjadi penganut agama tersebut. Maka jika tidak ada masyarakat, juga tidak ada agama. Dan agama hadir untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat yang bersifat non-empiris. Agama diasumsikan bahwa merupakan suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya ketika terjadi hal-hal yang berbeda di luar jangkauan dan kemampuannya karena sifatnya yang supranatural, sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah dan sifatnya non-empiris. Oleh karena itu, fungsi agama yaitu sebagai pendukung pelipur lara dan perekonsiliasi, dan yang kedua, sarana hubungan transendental melalui pemujaan dan upacara ibadah, penguat norma-norma dan nilai-nilai yang sudah ada, pengoreksi fungsi yang sudah ada, pemberi identitas diri, dan pendewasan agama. Selain itu, fungsi agama sendiri, peran pemimpin turut hadir untuk memperkuat fungsi agama tersebut. Fungsi pemimpin agama tersebut antara lain adalah sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Ketiga hal ini semua mencerminkan bahwa agama tidak melulu mengurusi aspek spiritual, namun agama juga harus mengurusinya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut contoh dari agama Islam. 1. Maulid Nabi yang dilaksanakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam bulan Hijriah. Tradisi ini dilakukan dengan mengarak ratusan telur yang ditancap pada jodang atau pohon pisang dan ancak atau wadah berisi nasi dan lauk pauk.
Setelah diarak, jodang dan ancak langsung dibawa ke masjid untuk dibacakan sholawat dan doa. Acara diakhiri dengan pembagian telur dan makan bersama. Agama Kristen. 1. Masa Advent. Masa Advent biasanya dilakukan oleh para umat Kristiani Katolik dalam menyambut persiapan hari kelahiran Yesus Kristus yang dilakukan mulai sejak tanggal 1 Desember hingga 24 Desember. Maka Advent bertujuan untuk perayaan religius yang dilakukan untuk membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang kedua, Christmas atau malam Natal. Untuk perayaan ini biasanya gereja merayakannya saat jatuh pada tanggal 24 Desember malam yang menjadi pembukaan perayaan Natal. Sebagian besar umat Kristiani merayakan ibadah malam kudus di gereja, di mana umat Kristiani akan melaksanakan Dami Natal di tengah prosesi penyalaan lilin di tengah kegelapan serta menyanyikan lagu Malam Kudus dan berdoa bersama. Agama Hindu. Contohnya Nyepi. Saat melaksanakan ritual keagamaan Nyepi, ada beberapa kegiatan yaitu 1. Tawur. Tawur juga diartikan sebagai sahur atau melunasi hutang. Untuk melaksanakannya, masyarakat Hindu akan melakukan upacara pecaruan alias yatnya atau pengorbanan. Melati. Melati merupakan salah satu rangkaian kegiatan saat Nyepi. Kegiatan ini biasanya dilakukan di sumber air suci Kelebutan, Campuan, Patirtan, dan Segara. Kesimpulan dari materi kali ini bahwasannya masyarakat dan agama itu berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahkan secara empiris karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.